Shalom saudara sekalian, bersyukur saudara untuk hari ini. Kita pada hari ini akan memulai rangkaian khotbah di bulan ini, yaitu tentang Yesus Kristus di Perjanjian Lama. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon anugerah-Mu sehingga Tuhan kepada setiap kami ketika kami membaca merenungkan firman-Mu, kami sungguh boleh secara pribadi mendapatkan firman dari Tuhan itu sendiri. Tuhan berbicaralah Tuhan kepada setiap kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, mari kita membuka kitab Mazmur. Mazmur pasal 132. Mazmur 132, dan saya akan bacakan dari teks Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru yang kedua. Mazmur nomor 132, demikian saudara bagian dari firman Tuhan. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala jerih payahnya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernazar kepada yang maha kuat Allah Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang pembaringanku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tertidur, atau kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat Allah Yakub. Sesungguhnya kita mendengar bahwa tabut itu berada di Efrata. Kita menemukannya di padang Yaar. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Masuklah ya Tuhan ke tempat perhentianmu, Engkau beserta tabut kekuatanmu. Hendaklah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Oleh karena Daud hambamu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Tuhan telah bersumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan mengingkarinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Sebab Tuhan telah memilih Sion, menghendakinya menjadi persemayamannya. Inilah tempat perhentianku untuk selama-lamanya. Di sini aku berdiam, sebab aku menghendakinya. Persediaan makanannya akan kuberkati dengan berlimpah-limpah. Orang-orang yang miskin akan kukenyangkan dengan makanan. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan riang. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk kekuatan bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian kehinaan, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur oleh karena berkat Tuhan itu begitu baik, dan kalau saya bertanya kepada saudara ataupun orang-orang yang datang ke gereja, apakah kita percaya Tuhan itu ada? Dan kalau saya bertanya kepada saudara, kira-kira apa jawaban kita? Menurut saya saudara, kita akan berkata, ya, percaya, tahu Tuhan Allah itu ada. Tetapi saudara, apakah semua orang yang datang ke gereja itu yakin bahwa Allah dapat dipercayai? Saudara, seorang yang saya kenal, katakanlah bernama Abram, katakanlah. Abram ini saudara dipercaya oleh seseorang kenalannya untuk membawa uang sampai ratusan juta untuk diberikan kepada pihak lain. Karena kenalannya itu dari luar negeri, kemudian dia menitipkan untuk diberikan kepada orang yang dia kasihi di negaranya. Saudara, uang sampai ratusan juta. Kenapa sampai dipercaya begitu? Sebab Abram ini dipandang
memiliki sifat yang dapat dipercayai oleh kenalannya tersebut. Nah saudara, suatu ketika saya itu mendapat pertanyaan saudara. Saya mendapat pertanyaan itu, slide-nya bisa main? Saya mendapat pertanyaan dari seseorang itu bertanya demikian saudara. Apakah kalau berdoa itu ada dampaknya? Nah, saudara, seorang itu bertanya demikian. Kalau saya berdoa, apakah ada dampaknya? Pertanyaan ini bukan sekedar masalah kuasa dari doa, saudara. Tetapi sebenarnya orang itu mempertanyakan, Allah itu apakah Allah yang berespons kepada doa? Apakah Allah itu Allah yang mendengar dan memang peduli kepada kita? Ada lagi seseorang yang lain itu bertanya kepada saya demikian. Apakah kalau kita dekat sama Tuhan, maka hati kita itu akan lebih damai, hati kita itu akan lebih tenang? Pertanyaan ini sebetulnya berakar pada saudara, pribadi yang belum sungguh-sungguh dalam mengenal Tuhan. Dia tidak tahu bagaimana Tuhan dan seperti apa Tuhan itu berespons atau bersikap kepada umatnya. Pertanyaan yang sebenarnya saya ajukan kepada saya dan saudara di pagi ini adalah, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah? Saudaraku, tadi kita membaca Mazmur nomor 132 ayat yang pertama. Di mana di sini dikatakan, ingatlah ya Tuhan kepada Daud. Saudara, kalau kita kembali kepada Alkitab kita, maka kata Tuhan itu di sana adalah menggunakan semuanya huruf besar. Nama Allah di dalam Alkitab itu ada maknanya. Tidak sembarangan dipakai. Daud yang memakai semuanya huruf besar, saudara, itu artinya pemazmur memakai Tuhan yang semuanya huruf besar. Maka pemazmur di sini menyatakan Allah sebagai Allah perjanjian. Allah berjanji kepada umatnya, salah satunya kepada Daud. Nah saudara, perjanjian Allah dengan Daud itu sebenarnya saudara, itu dimulai dari keinginan Daud untuk membuat bait Allah. Setelah Daud menjadi raja atas seluruh Israel, saudaraku, ya, keadaan sudah aman. Daud sudah tinggal di istana yang nyaman. Tetapi saat itu bait Allah, bait suci masih dalam bentuk sebuah kemah. Maka memang itu bukan tempat yang layak untuk umat berdoa beribadah kepada Allah. Daud itu saudara ingin sekali membuat akan rumah Tuhan yang lebih proper, yang lebih baik bagi Tuhan. Maka Daud ingin membangun bait suci, tetapi kemudian Allah menjawab doa Daud. Itu dicatat di dalam 2 Samuel pasal 7. Maka sampai sini saja sudah menjadi sebuah kebenaran bagi kita bahwa Allah mendengarkan doa. Allah itu bukan pribadi maha kuasa yang kemudian acuh saja di sana, tetapi Allah itu sungguh saudara berespons, berelasi dengan kita. Di dalam doanya kepada Daud itu, di dalam jawabannya kepada Daud itu, Tuhan Allah itu berkata demikian. Apabila umurmu sudah genap dan engkau mendapat perhentian kepada nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Saudara, inilah janji Allah kepada Yakub. Di dalam jawaban ini dari Allah kepada Yakub, Allah berkata, keturunanmu yang akan mendirikan bait suci bagiku. Saudara sekalian, tapi kan kalau kita kembali ke Mazmur 132 ayat 1 ini kan dikatakan, ingatlah ya Tuhan kepada Daud. Anak saya mengingatkan saya, papi ingat ya, kita mau melakukan ini. Papi ingat ya, kenapa? Karena saya pernah lupa terhadap sesuatu.
karena saya pernah tidak mampu melakukan apa yang diharapkan kepada saya. Jadi saudara, kalau pemazmur ini berkata, ingatlah ya Tuhan kepada Daud, loh apakah memang Tuhan Allah itu lupa kepada janjinya? Maka saudara, sebenarnya di dalam Alkitab kita itu diberitahu bahwa, saudaraku, Tuhan Allah itu menggenapi janjinya kepada Daud. Benar-benar ada seorang keturunan Daud yang membangun bait suci. Dan pribadi tersebut tidak lain adalah Salomo. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 51 di situ dikatakan, lalu selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Raja Salomo di rumah Tuhan itu. Pemazmur di dalam mazmurnya ini tahu saudara bait Allah sudah berdiri. Maka pemazmur di ayat yang ke-7 itu berkata, mengajak umat untuk mari pergi ke kediaman Tuhan, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Pemazmur ini mengutip akan doa Salomo ketika bait suci ditahbiskan di dalam ayat yang ke-8. Masuklah ya Tuhan ke tempat perhentianmu, engkau beserta tabut kekuatanmu. Mazmur 132 ini dibuat ketika bait Allah sudah didirikan Salomo. Dari sini kita mendapati Tuhan Allah itu Tuhan yang menepati janjinya kepada Daud. Tapi kan kita bisa berpikir lebih jauh saudara ya. Janji Tuhan Allah ini kepada Daud itu kan spesifik. Spesifik janji bagi Daud. Ada nggak ya kaitan janji Allah dengan saya dan saudara? Maka saudara, kalau kita kembali kepada 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 13, maka di sana saudara, kalau saudara membaca, saudara buka Alkitab saudara, 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 13, saya akan bacakan kembali janji Allah ini kepada Daud. Apabila umurmu sudah genap dan engkau mendapat perhentian bersama nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Kembali saya bacakan bagian terakhir tadi. Mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Saudara sekalian, keturunan dari Raja Daud itu memang memerintah panjang saudara di kerajaan Yehuda. Tetapi tidak ada satupun keturunan dari Raja Daud itu yang bertahta selama-lamanya. Nah, kita bisa berpikir dong saudara, kalau begitu siapa keturunan Daud yang kuasanya itu sampai selama-lamanya? Kita bisa membuat dugaan, apakah mungkin itu Kristus? Karena dikatakan sampai selama-lamanya. Maka saudara sekalian, kalau kita membaca kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, saudara bisa baca nanti di rumah. Yaitu khotbah Petrus di hari Pentakosta. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 dan seterusnya. Maka di sana kita bisa mendapati bahwa Petrus menyatakan keturunan Daud yang kuasanya sampai selama-lamanya itu tidak lain adalah Yesus Kristus. Jadi dengan demikian saudara, kita bisa mengerti bahwa Tuhan Allah itu sudah menggenapi janjinya kepada Daud. Tuhan Allah menggenapi yaitu tentang Salomo yang mendirikan bait suci, tetapi juga Tuhan menggenapi tentang janjinya yaitu tentang adanya keturunan Daud yaitu Kristus yang bertahta selama-lamanya. Dan kalau kita kembali kepada Mazmur 132 ini saudara, maka Mazmur ini sebetulnya menyatakan tentang Kristus itu di beberapa bagian. Mari kita lihat ya saudara ya.
Tuhan telah bersumpah setia kepada Daud dan dia tidak akan mengingkarinya. Saudaraku, jadi penggenapan janji Allah kepada Daud itu yang pertama melalui Salomo mendirikan bait suci, tetapi satu lagi karena dikatakan akan berkuasa selama-lamanya, itu tidak lain adalah Kristus. Lalu di bagian ayat 11b sampai 12 dikatakan tentang seorang anak kandungmu dan seterusnya yang dicatat di Mazmur 132. Itu sebenarnya adalah kutipan dari 2 Samuel pasal 7 itu tadi. Dari sini kita tahu bahwa itu tidak lain adalah Kristus. Dan yang jelas adalah di bagian tengah ini saudara. Yaitu karena di sana dikatakan tentang yang diurapi. Di sini pemazmur berkata tentang orang yang kuurapi, yang kalau kita mempelajari dari bahasa aslinya, maka yang diurapi itu adalah Mesias, yang tidak lain adalah Yesus Kristus. Maka saudara sekalian, Mazmur 132 ini menyatakan tentang Kristus dengan cukup jelas. Dan tentang bagaimana Kristus dinyatakan di perjanjian lama. Ada ahli yang menyatakan ada lebih dari 400 ayat. Ahli yang lain berkata lebih dari 500 ayat. Namun umumnya saudara, para ahli itu sepakat angka yang konservatif adalah 300 ayat yang menyatakan tentang Kristus. Dan ayat-ayat di perjanjian lama yang menyatakan tentang Kristus itu rentangnya ribuan tahun. Bukan sekedar berapa tahun. Jumlahnya banyak lagi. Tidak ada satu pribadi pun seperti Kristus. Yang sebelum kelahirannya sudah dinyatakan di dalam beberapa ayat, jumlahnya banyak. Apalagi mencakup jenjang waktu, rentang waktu yang begitu banyak. Kristus sungguh saudara adalah bukti nyata Allah menggenapi janjinya. Kristus adalah bukti nyata Allah setia kepada janjinya. Maka saudara sekalian melalui Injil Kristus, di mana Injil Kristus bicara tentang kelahirannya yang menggenapkan nubuatan para nabi. Pelayanannya, peristiwa hidupnya menggenapkan nubuatan para nabi. Dan kemudian kematian serta kebangkitannya menggenapkan nubuatan para nabi. Injil Kristus adalah bukti Allah setia pada janjinya. Injil Kristus menjadi bukti bahwa manusia sebenarnya dapat percaya kepada Allah. Karena Allah punya sifat itu, setia kepada janjinya. Terpujilah Tuhan, yang ternyata Allah kita, Allah yang setia pada janjinya. Nah sekarang saudara, kalau Allah itu trustworthy, kalau Allah itu setia pada janjinya, lalu respons kita bagaimana? Saudaraku, respons kita dapat belajar dari Daud. Kalau saudara kembali kepada Mazmur 132 yang tertulis di sini, maka saudara di dalam ayat yang pertama dikatakan tentang Daud dengan segala jerih payahnya. Ayat yang kedua, ketiga, keempat, kelima, kalau kita baca ini kita akan bisa menghayati bahwa Daud itu berdedikasi sampai mendapatkan bait suci itu berdiri. Jadi Daud itu bekerja keras sehingga bait Allah itu berdiri. Dan memang saudara, kalau kita kembali kepada catatan misalnya 1 Tawarikh 22. Karena kisah tentang Daud itu dicatat di beberapa kitab saudara ya. Kalau kita membaca di kitab 1 Tawarikh 22 maka Daud mempersiapkan pembangunan bait suci misalnya saudara itu mempersiapkan ini. Saya sudah rubah besarannya dengan besaran yang familiar untuk kita. 3.400 ton emas. Saya pada waktu mau menulis ini itu saya sempat berpikir, kiloton, ada nggak ya kiloton? Kayaknya nggak ada ya. Karena kilo itu sudah dirangkum di dalam ton, 1 ton kan 1.000 kilo. Ya sudah saya tulislah 3.400 ton. Bayangkan 3.400 ton emas. Itu Daud persiapkan, belum lagi 34.000 ton perak. Sangat banyak tembaga, sangat banyak besi.
Kalau saudara baca lebih teliti, maka Daud persiapkan ada kayunya, ada apa. Sehingga Salomo itu bisa mendirikan bait sucinya ketika nanti Salomo sudah dilantik menjadi raja. Nah, mari kita hayati kembali saudara. Daud awalnya mau membangun bait suci. Tapi Tuhan Allah bilang, bukan kamu melainkan anakmu nanti. Daud yakin Tuhan Allah akan menggenapi janjinya. Kemudian, Daud saat itu merasa terpanggil untuk mempersiapkan proses pembangunan bait suci. Sehingga ketika nanti Salomo akan mulai membangunnya, Salomo dapat mengerjakan dengan baik. Daud mempersiapkan dengan berjerih lelah. Bayangkan segini banyak. Saudara, Daud bekerja keras karena Daud tahu Tuhan akan menggenapi janjinya. Secara logika, kalau Daud nggak yakin Tuhan akan menggenapi janji, masa iya dia akan mempersiapkan begini banyak? Logis kan saudara? Sudah yakin pasti digenapi, maka Daud dari saat ini mempersiapkan yang terbaik. Meresponi panggilan Tuhan. Dari sini kita belajar respons yang pertama dari orang yang percaya Tuhan Allah itu setia. Yaitu dia akan siap berjuang mewujudkan panggilan Allah dalam hidupnya. Sebab Allah itu setia akan menggenapi semua janjinya. Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit adalah bukti nyata Allah setia pada janjinya. Maka semua janjinya yang lain akan digenapi. Kalau kita bicara panggilan Allah, maka bagi Daud panggilannya itu saat itu adalah mempersiapkan pembangunan bait suci. Bagi kita saudara sekalian secara umum, kita ada panggilan yang umum. Jadilah garam dan terang. Jadikan semua bangsa muridku. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Namun bagi setiap kita, ada panggilan yang lebih spesifik, lebih khusus kepada setiap individu. Misalnya, minggu lalu Bapak Ang Wihai yang menjadi pembicara seminar kita, dia tahu bahwa panggilan Allah dalam hidupnya adalah menggarami dunia IT. Nah itu spesifik untuk dia. Di masa yang lalu saya berpikir saya akan menjadi garam di marketplace. Sebelum akhirnya Tuhan meneguhkan panggilannya untuk saya menjadi rohaniwan penuh waktu. Kepada saya dan saudara Tuhan punya panggilan khusus. Hanya masalahnya kita serius nggak menggumulkan. Kita serius nggak mencari integrasinya, titik temunya dalam hidup kita. Antara panggilan Allah yang umum dan yang mungkin lebih spesifik untuk konteks setiap kita. Tapi anggaplah kita sudah tahu panggilan Allah. Dan sekarang kita tahu bahwa Tuhan Allah itu setia. Tapi Daud itu mempersiapkan dengan jerih lelah. Di 2 Tawari dikatakan Daud itu dengan kesusahan mempersiapkan pembangunan bait suci. Saudaraku, ternyata ya, meskipun kita itu mau memperjuangkan panggilan kita dan kita dengan semangat mengerjakannya, masalahnya ada tantangan, ada kesulitan. Seseorang yang saya kenal, saudara, karena dia sungguh-sungguh mau hidup sebagai generasi muda yang takut Tuhan. Di dunia studinya, dia mau sungguh-sungguh jadi anak Tuhan. Dipandang aneh sama teman-temannya. Ayo party, dia nggak mau. Ayo coba ini, dia nggak mau. Ayo lakukan ini, dia nggak mau. Karena dia coba punya prinsip sesuai dengan firman Tuhan. Dia dipandang aneh. Di pagi tadi di KU1 saya sempat sharingkan saudara. Ketika saya pada akhirnya memutuskan untuk masuk STT dan sudah mulai kuliah, seseorang yang saya kenal, yang mengikuti saya ketika dia melanjutkan studi di masa yang lalu, dia tahu waktu itu saya sudah bekerja, dia lalu berkata, kok lu jadi orang aneh? Saudara, memang kita punya tantangan masing-masing.
Ada orang yang lain karena iman Kristen maka mungkin menghadapi ada celaan, ada ejekan dalam hidup menjalankan panggilan sebagai orang Kristen. Tapi di tengah tantangan itu, di tengah segala hal yang mungkin saudara dan saya sedang hadapi saat ini, janji-janji Tuhan yang pasti kita genapi, beberapa di antaranya. Di saat kita menghadapi masa sulit saat ini, di saat kita mungkin sedang menghadapi celaan, cercaan, tantangan, maka Tuhan berkata, segala yang kita alami, pencobaan-pencobaan itu tidak melebihi kekuatanmu. Dan kalaupun kau mengalami pencobaan, Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga engkau dapat menanggungnya. Oh, saat ini saya sedang menghadapi masalah. Saat ini saya sedang menghadapi kesulitan. Tetapi Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan itu bukan Tuhan yang diam. Tuhan menjawab Daud. Tuhan menjawab saudara dan saya. Tuhan memberi kekuatan kepada saya dan saudara. Dan janjinya yang lain misalnya. Janji apa? Hidup di dunia, lalu kemudian kita berjumpa dengan Tuhan. Saat berjumpa dengan Dia, maka di situ hanya ada sukacita. Tidak ada sakit, tidak ada masalah, tidak ada penderitaan. Dan itu jauh lebih baik daripada hidup kita sekarang ini. Saudara sekalian, ada harapan ganda dari Injil Kristus. Pengharapan untuk saat ini. Kekuatan penghiburan saat ini yang bisa dinikmati. Tapi juga pengharapan untuk masa depan. Yang jauh lebih indah, jauh lebih baik. Maka kalau sekarang ada kesulitan, saya dan saudara bertahan karena janji-janji berkat Tuhan untuk kita saat ini. Tapi kita juga tahu bahwa nanti di suatu saat yang akan datang, maka semua yang jauh lebih indah, jauh lebih baik akan kita alami. Jadi hang on, bertahan. Ini tidak untuk seterusnya. Kesulitan ini sementara. Bertahan. Tuhan ada di sana. Tuhan ada di sini. Tuhan bersama kita sekarang. Tuhan bersama kita esok dan seterusnya. Terpujilah nama Tuhan. Apapun panggilan Tuhan dalam hidup kita, mari kita jalani dalam ketekunan. Respons yang pertama. Dan respons yang kedua. Dari kita setelah kita tahu Tuhan Allah itu setia. Yaitu tersirat saudara. Dari ayat yang ke-12 dari Mazmur 132 ini. Yaitu tentang berpegang pada perjanjian Tuhan. Dan pada peraturan-peraturannya. Yang Dia ajarkan kepada kita. Saudara, semua perjanjian yang Allah itu berikan kepada kita adalah sebuah anugerah. Yesus Kristus adalah anugerah bagi kita. Keselamatan kekal yang kita terima itu sebuah anugerah. Tetapi Yesus Kristus yang di dalamnya nyata jelas anugerah Allah itu berkata, Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Kristus juga memerintahkan kita menaati perintah-perintahnya. Lalu Efesus 2 ayat 10. Rasul Paulus mengungkapkan kehendak Allah bagi kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Tuhan Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau kita sungguh takut Tuhan, kalau kita sungguh membuka hati kepada firman Tuhan, dan ini adalah Tuhan yang berbicara, Tuhan mau kita hidup di dalamnya, Tuhan mau kita hidup baik, hidup benar, hidup melakukan firman, maka ini adalah sesuatu yang normatif. Firman yang memang harus kita lakukan. Memang saudara, kita perlu menyadari bahwa adalah hal yang semestinya kita melakukan firman Tuhan. Tetapi, orang yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi akan tumbuh kasih kepadanya.
Lalu kalau kita tahu begitu besar anugerah di dalam Kristus, maka kita mau bersyukur kepadanya. Maka ketaatan kita adalah karena kita mengasihi Tuhan. Adalah karena kita mau berterima kasih, sudah begitu besar anugerah-Mu, maka aku mau menaati keinginan-Mu. Aku tidak mau mendukakan hati-Mu. Aku mau patuh melakukan kehendak-Mu. Maka hal itu menjadi hal yang wajar dilakukan. Sebagai contoh, seorang anak yang dikirim oleh orang tuanya studi di luar negeri. Jelas orang tuanya tidak bisa memantau perilaku anaknya. Tapi anak ini mengasihi orang tuanya. Anak ini tahu besarnya pengorbanan papa mama sampai dia bisa kuliah di luar negeri dengan biaya yang mahal. Maka karena dia sayang kepada ayahnya, dia mau berterima kasih kepada ayahnya, dia menghargai ayahnya, orang tuanya, ayahnya dan ibunya. Maka saudara, meskipun di belakang kepala dia tahu norma hidup. Anak bertanggung jawab dong sama orang tua. Anak jangan bikin malu dong orang tua. Anak sekolah yang benar dong. Itu kan norma hidup. Dia tahu itu semua. Dia tahu itu yang mesti dia lakukan. Tapi didorong kasih kepada orang tua. Didorong rasa mau berterima kasih kepada orang tua. Maka yang normatif itu bagi dia bukan sekedar menjadi harus. Melainkan memang aku harus mesti lakukan. Aku wajar lakukan. Aku semestinya memang lakukan ini karena aku mencintai kok. Karena aku gak mau menyanyiakan orang tuaku kok. Menjadi hal yang semestinya dan hal yang sewajarnya. Orang tua gak memantau, dia gak perlu dipantau. Dia bisa bertanggung jawab pada dirinya. Itulah kiranya yang terjadi pada diri saya dan saudara. Dan saya merindukan sekali saudara di dalam diri kita. Baik itu jemaat GKI Kuta Bali maupun saudara yang sedang beribadah bersama kami di GKI Kuta Bali saat ini. Terjadi kebangunan rohani. Bukan supaya bangku ini penuh. Tapi supaya nama Tuhan kian dimuliakan. Supaya salib itu bukan cuma terpancang saudara baik di rumah kita. Terpancang di gereja ini. Kita pakai sebagai kalung salib. Tapi salib itu ada di dalam hati kita. Yang pertama. Kiranya setiap kita sungguh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak lagi menjadi Kristen asal-asalan. Tapi Kristus sungguh-sungguh menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hati kita. Jangan jadi anak-anak gampang. Mari kita terus lanjutkan proses pertumbuhan kita. Mari kita semakin memperlihatkan bahwa hari ke hari aku menjadi manusia lebih rohani. Oh, manusia rohani bukan masalah di gereja, berdoa, melayani. Di marketplace dong. Di kampus. Di profesi. Ini peran kita. Jangan saudara pikir pendeta pasti menjadi manusia rohani. Belum tentu. Mari saudara. Kita semakin bertumbuh rohani. Mari pupuk relasi dengan Allah. Serius dengan Tuhan. Dan temukan teman seperjalanan. Untuk kita bertumbuh bersama. Untuk kita saling menajamkan bersama-sama. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk saat ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati. Dengan segala hal yang ada pada kami, tolonglah kami sungguh menanggapi firman-Mu dan menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sentuh hati kami. Sentuh hati kami. Sehingga lebih Tuhan kami memang mengutamakan Engkau. Sungguh-sungguh Tuhan kami berpusatkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.